Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Senang sekali kali ini kita berjumpa di acara podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan tema ngabuburit sesarengan mengawasi Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kali ini bertemu dengan saya Herlinda Riandita dan juga ada narasumber dari Bawaslu Kabupaten Boyolali yaitu Bapak Tejo Dianto selaku anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali juga Kortif SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Selamat sore Pak Selamat Tejo. sore Mbak Dita. Apa kabar Pak? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Puasanya hari ini lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Sambil kita menunggu buka puasa kita ngobrol tentang Oke, pemilu kita lah. ngobrol tentang potret sumber daya manusia dan pengawas pemilu juga pemilihan tahun 2024 ya Pak ya. Iya, betul sekali Mbak Dita. Mungkin langsung saja nih Pak, enaknya biar nanti cukup nih waktu buka Iya, puasanya. Oke Pak. mudah-mudahan pas ya nanti. Oke, betul sekali Pak. Jadi gimana nih Pak, Bawaslu sudah melewati tahapan pengawasan pemilu juga pemilihan tahun 2024. Nah, ada kesan nggak sih Pak? Maksudnya apa yang perlu disampaikan? Maksudnya kesan dari pemilihan pemilu sebelumnya, pengawasan sebelumnya seperti apa Pak? Oke. Terima kasih Mbak Dita. Jadi begini, eh, kita baru saja menyelesaikan pemilu dan pemilihan serentak pertama di Indonesia, dan kita menyelesaikan untuk di Kabupaten Boyolali sendiri sekarang itu termasuk menurut saya atau menurut teman-teman di Kabupaten Boyolali itu berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada sesuatu hal yang disengketakan di MK. Nah itu kita keberhasilan ini adalah capaian kita dalam menyelesaikan pemilu dan pemilihan. Tidak lepas juga dari hasil ini itu Iya, adalah kerja-kerja teman-teman Panwascam atau PKD ataupun pengawas ad hoc kita yang ada di bawah yang melakukan kerja-kerja pengawasan dengan baik. Artinya mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan yang sudah kita instruksikan. Jadi meminimalisir adanya potensi pelanggaran atau meminimalisir potensi adanya sengketa di kemudian hari begitu. Terbukti untuk di Kabupaten Boyolali sendiri tidak ada sengketa untuk pemilihan. Walaupun di pemilu kemarin kita disengketakan tapi hanya memberikan keterangan saja gitu. Tapi secara garis besar alhamdulillah untuk Kabupaten Boyolali berjalan dengan sangat baik sekali dan sangat apa ya harmonis ya Mbak ya. Jadi iya. pemilu damai itu benar-benar tercipta di Oke. Boyolali. Berarti walaupun bukan berarti tidak sampai MK itu tidak berhasil itu tidak ya Iya Pak. tidak. Jadi eh, ada dan tidak itu berjalan sesuai Betul dengan sekali, iya betul. Jadi ada dan tidaknya potensi sengketa ataupun adanya pelanggaran itu tergantung bagaimana kinerja-kinerja kita di bawah terutama yang boleh disebutkan mungkin Pak dari bawah itu apa saja? ya mungkin kalau kita berbicara dengan pengawas ad hoc, kita Oke. punya beberapa pengawas ad hoc yang jumlahnya juga tidak sedikit ya Mbak ya. Ribuan mungkin ya Ya Pak. mungkin ribuan karena kita mengingat dari Panwascam sendiri Ya. kita punya 22 kecamatan. Tuh. Sedangkan 22 kecamatan itu ada 3 anggota. Artinya kita punya 66. 66 Berarti pengawas kecamatan ya. satu kecamatan ada Ada tiga. tiga untuk anggota Panwascam. Tuh. Kemudian untuk PKD sendiri kita punya 267 ya, 267 desa. Dalam setiap desanya kita Ada punya satu. satu. Jadi kita punya 267 ditambah lagi dengan 66 tadi. Kemudian untuk PTPS sendiri, nah ini karena kita banyak, kita untuk di jumlah TPS sendiri di Kabupaten Boyolali untuk pemilihan itu ada 1.592.
Jadi kita juga harus punya, pengawas TPS sebanyak 1.592 1.500. tersebut. Jumlah itu, di antara pemilih dan pemilihan apakah sama, Pak? Ya, tentu, untuk pemilu dan pemilihan beda, Mbak, untuk pengawas TPS ya, tapi Oh, untuk pengawas desa dan, pengawas kecamatan itu masih sama. Tapi untuk pengawas TPS-nya kita beda. ada sedikit perubahan karena Lebih mengingat, banyak apa lebih sedikit nih, Pak? kalau pemilihan jauh lebih sedikit pengawas TPS-nya karena mengingat di setiap TPS itu pemilihnya untuk yang pemilihan Ya, itu kurang, 600 orang pemilih, 600. artinya untuk yang pemilu itu 300, artinya di situ eee, ada tambahan sekitar 50% untuk pemilih Wow, di setiap TPS-nya. tuh. Jadi dari situ kita bisa, dari teman-teman KPU itu, me me mengecilkan, bukan mengecilkan, mengurangi beberapa TPS, kemudian, terbentuklah 1.592 TPS itu. Kalau Kurangnya di segitu ya, Pak? Ya kalau di pemilu itu sekitar hampir 1.600-an lebih ya, Mbak, ya, kalau nggak salah itu. Jadi di situ ada pengurangan TPS yang menyebabkan kita, di pengawas TPS juga harus menyesuaikan dengan, kebutuhan yang TPS yang Betul. ada di Kabupaten Boyolali, begitu, Mbak. Berarti setiap TPS tuh harus ada Oh iya, pengawas dan iya, itu, Pak? di setiap Jangan sampai TPS itu nggak kita ada harus, nih. di pengawas TPS, di TPS sendiri itu harus ada pengawas TPS-nya, 1 orang dari kami. Berarti, terus untuk kinerja Panwaslu kecamatan sendiri dari TPS hingga PKD itu seperti apa, Pak? Iya, kalau kinerja teman-teman itu, tentu kita adalah lembaga yang hierarki, Pak. Jadi, kita harus berjenjang dari Betul. mulai Bawaslu RI, kemudian Bawaslu provinsi, kemudian, Bawaslu kabupaten kota, kemudian Panwascam, Ya, kemudian PKD, kemudian ada PTPS, itu harus benar-benar seiring sejalan. oke. Jadi, apa yang sudah diperintahkan oleh, Bawaslu RI, kemudian diturunkan kepada provinsi, provinsi kemudian kepada kabupaten kota diturunkan sampai ke PTPS. Oke. Hal itu yang menyebabkan, eee, pekerjaan teman-teman itu sudah terencana dan sistematis. Oke. Jadi, teman-teman, benar-benar, bisa selama teman-teman itu bisa menjalankan dan menelaah apa yang sudah kita, eee, komitmenkan, itu Betul. pasti teman-teman juga tidak akan kesusahan dalam menjalankan, pengawasan pemilihan. Sangat terbantu sekali ya, Pak, adanya pengawas TPS, PKD, juga Panwascam itu dari Bawaslu sendiri juga sangat terbantu adanya Iya, Mbak, pengawas karena ad hoc begini, tersebut. karena wilayah Boyolali itu juga tidak Sempit sempit, ya, tidak sempit, Mbak. Jadi wilayah Boyolali itu sangat luas ini, Pak. mulai dari Juwangi sampai Taman Sari, kemudian dari Ngemplak sampai ke Ngampel itu 2 juga, kecamatan dalam satu nah, kabupaten nih, Pak. sedangkan, sumber daya manusia kita yang ada di kabupaten itu sangat Betul. terbatas. Tentu, eee, kita tidak bisa melakukan pengawasan, 24 jam ketika, tahapan-tahapan krusial itu terjadi. Betul. Jadi sangat terbantu sekali dengan adanya, pengawas ad hoc kita, terutama untuk pengawas Panwascam dan kemudian ada pengawas desa itu sangat-sangat terbantu, yang masa jabatannya itu relatif lebih agak panjang daripada PTPS sendiri begitu. Jadi, dari mulai tahapan awal dulu, apa ya, kayak DPT, kemudian sampai penetapan itu kita sangat terbantu sekali dengan, adanya Adanya pengawas pengawasan ad ad hoc hoc. itu sendiri. Sangat terbantu sekali dan berpengaruh juga nih dalam kesuksesan Oh iya, demokrasi. kesuksesan kita itu juga tidak semata-mata hasil kerja Bawaslu Kabupaten Bali tidak, Mbak, karena pasti di situ ada teman-teman yang bekerja keras di bawah yang lebih keras daripada kita yang melakukan pengawasan-pengawasan itu sendiri. Jadi makanya, eee, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang kemarin menjadi penyelenggara pemilu di di Kabupaten Boyolali, karena sudah melakukan kinerja-kinerja pengawasan yang sangat-sangat luar biasa, Mbak. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal, apa ya, capek dan tidaknya, hujan atau tidak, apalagi
kebetulan kemarin, mendekati hari H pencoblosan itu, bulan-bulan yang hujan, bulan-bulan apa ya, kemarau apa, musim penghujan Musim musim penghujan. penghujan. Jadinya teman-teman harus benar-benar. Tambah ekstra nih, Pak, ya. Iya, Mbak. Kalau kita posisinya, apa itu namanya, posisi kemarau, ya agak enak ya, Oke. artinya tidak ada hujan. Tapi kalau kita sudah mulai musim penghujan, apalagi, teman-teman harus dituntut untuk benar-benar siap dalam segala hal dan dalam, setiap waktu, ya mungkin itu yang menurut saya apresiasi terbesar ya di Tidak, situ. eee, dari musim hujan mau hujan, badai, halilintar Iya, tetap harus nih, ya tetap harus harus dilakukan nih. selama itu, Oke. masih konteksnya pemilu maupun pemilihan, Iya, ya teman-teman harus bertanggung jawab untuk itu. itu, Mau tidak mau, suka merupakan tidak sebuah suka. integritas jadi Betul sekali, pengawas Mbak. ad hoc ya, Pak, ya? Iya, betul sekali. Oke, begitu ya, Pak, ya. Eee, nah, pengawas ad hoc ini selesainya kapan tuh, Pak? Oke, jadi untuk pengawas ad hoc itu kita tadi sudah berbicara, ada pengawas ad hoc di kecamatan atau biasa kita menyebut Panwascam. Iya. Kemudian ada pengawas desa dan kelurahan, kita biasa juga menyebutnya PKD, PKD. iya kan. Kemudian ada, pengawas, TPS, tempat pemungutan suara, yang kita biasa menyebutnya PTPS. Dari ketiga ini pasti juga akan berbeda dengan masa jabatannya, Mbak. Hmm. Dan, Panwaslu kecamatan itu yang membentuk kami di Oke. kabupaten, Iya. ya kan. Kemudian untuk pengawas desa itu yang membentuk Iya. kecamatan. Nah, kemudian untuk yang pengawas TPS itu juga yang membentuk kecamatan. Kecamatan. Ya, tapi atas dibantu dari teman-teman PKD. Hmm. Tentu dari ketiga pengawas ad hoc itu, eh, Panwascam terutama itu, masa jabatannya relatif lebih panjang, ya kan? Ya. Karena di awal mulai tahapan mungkin ya. tahapan dia sudah dibentuk. Oke. Kemudian sampai di titik akhir juga Panwascam paling akhir untuk diselesaikan. Untuk Panwascam sendiri itu baru selesai untuk pemilihan itu di tanggal 27 Januari. Berarti kurang lebih masih 2 bulan yang lalu lah ya, 1,5 bulan yang Masih lalu barusan ya. ya masih hangat lah, Iya, masih 1 bulan mungkin 1 2 bulan. 1,5 bulanan Iya. yang lalu lah baru diselesaikan untuk tugas-tugas Panwascam. Kemudian untuk PKD itu kita baru selesaikan di bulan Desember kalau nggak salah itu. Kemudian untuk untuk PTPS, kalau PTPS itu masa jabatannya cuma 1 bulan, yang artinya 23 hari sebelum pemungutan Betul. plus 7 hari setelah pemungutan. Pemungutan. Artinya karena PTPS ini relatif lebih pendek, otomatis mereka yang harus diselesaikan lebih dahulu. Begitu, Mbak. Jadi, eh itu Pak. Saya mau tanya nih Pak, eh, kesuksesan mereka itu berasal dari mana sih Pak? Kayak misalkan mungkin ada bimbingan teknis mungkin, atau dari supervisi, atau mungkin ada pembekalan Hmm, sebelumnya yang diadakan dari Bawaslu hmm, atau mungkin Panwaslu hmm. kecamatan, ada nggak sih Pak kayak gitu? Ya, tentu itu adalah bagian dari kami di kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja ataupun melakukan supervisi ya, Mbak ya. Itu bertujuan agar segala sesuatu yang ada di bawah itu sinkron dengan apa yang kita inginkan di kabupaten. Tentu kita sendiri di kabupaten itu juga dilakukan evaluasi oleh Bawaslu provinsi maupun dari Bawaslu Jadi, RI. oke. Artinya memang ini adalah eh, hierarki, itu artinya ya itu artinya kita harus Berjenjang berarti ya Pak? berjenjang, sangat berjenjang sekali. Nah, tugas kita sebagai Bawaslu Kabupaten itu adalah memberikan evaluasi, melakukan supervisi, kemudian melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman ad hoc di bawah. Tentu beberapa kali selama pemilu dan pemilihan itu kita melakukan benar-benar melakukan supervisi kepada teman-teman ad hoc. Kemudian kita juga melakukan pembinaan, Pak, kepada teman-teman ad hoc yang mungkin tentu
kita bercerita begini, pemilu untuk di tahun 2024 ini sangat panjang sekali, Pak. Betul. Iya kan? Karena ini pemilu serentak pertama mungkin ya. Jadi mulai dari pemilu, selesai pemilu, nyambung langsung ke pemilihan. Itu artinya panjang sekali. Panjang, Mas. Panjang sekali. Tentu di dalam panjangnya tahapan pemilu ini pasti akan ada dinamika-dinamika yang ada, ya kan? Jadi belum sempat istirahat pun udah Iya, iya, langsung karena ya, Pak. ya itu tadi kita juga nanti kita bercerita tentang perekrutan untuk Panwascam dan anu ya, Mbak Oke, ya. siap. Jadi kita berbicara dulu tentang pembinaan. Jadi kalau kita berbicara panjangnya durasi atau tahapan pemilu dan pemilihan serentak ini, tentu itu juga pasti akan ada dinamika-dinamika yang ada di bawah, terutama di Panwascam atau di PKD atau di apa itu namanya di PTPS. Tentu tugas kita itu adalah memberikan pembinaan kepada teman-teman yang mungkin di situ adanya apa dinamika-dinamika itu. Kita sebagai problem solvingnya untuk mereka. Jadi kita mengatasi masalah. Jadi agar tidak mengganggu kinerja teman-teman dalam melakukan pengawasan Kawasan. di pemilihan ini begitu. Jadi tidak mungkin sesuatu yang dijalankan tuh mulus-mulus aja tuh nggak mungkin ya, Pak. Pasti ada kayak kerikil-kerikil Pasti, itu pasti ada pasti, ya, Pak. pasti, Mbak. Itu dimanapun juga pasti itu Iya, akan terjadi juga. hanya itu dibutuhkan suatu pembinaan Ya, mungkin. betul. Saat pembinaan kita melakukan evaluasi kinerja Betul. dan kemudian kita juga melakukan misal ada Panwascam yang mungkin bermasalah, kita bisa melakukan apa ya evaluasi lah. Betul. Adanya pembinaan-pembinaan yang agar teman-teman itu tetap di jalannya begitu. Entah itu pembinaan dalam bentuk apapun itu pasti selalu dijalankan oleh Bawaslu. Iya, karena itu salah satu tugas dan wewenang kita di situ, Mbak. Apakah Panwaslu bisa, Pak, untuk melakukan pembinaan? Kalau Panwaslu bisa, Mbak, Bisa. selama dia ada tapi tidak tidak dia memberikan keputusan langsung tidak. Dia harus berkomunikasi, Koordinasi ya berkoordinasi dengan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kabupaten. bahwasanya semisal di PKD ada permasalahan ini nih, bagaimana sih Bawaslu kabupaten untuk bisa menyelesaikan lewat Panwascam, tidak masalah itu. Karena ya itu tadi, teman-teman pengawas ad hoc itu adalah tangan panjang kita, dan kita adalah tangan panjang dari Bawaslu Provinsi maupun dari Bawaslu Oke. RI. Begitu. Jadi ya segala sesuatunya itu bisa bisa terlaksana selama kita itu bisa saling bekerja sama dari Bawaslu RI, provinsi, kemudian kabupaten, kemudian Panwascam sampai ke PTPS itu kita bisa saling bekerja sama untuk saling memahami lah dalam Iya. dalam hal pekerjaan itu sendiri. Makanya Sukseskan nih, Pak. ya salah satu kunci sukses itu adalah eh, teman-teman itu bisa memberikan apa ya, bisa benar-benar menyelesaikan apa yang sudah kita komitmenkan begitu Betul. Mbak Dita. Oke. Nah, ada lagi nih, Pak. Kalau pembinaan tadi ya, Pak ya, kayak supervisi Hmm, juga itu. hmm. Nah, jadi pengawas TPS itu juga bisa bertemu dengan Bawaslu gitu bisa nggak sih, Nah, Pak? Itu kan mengingat PTPS itu kayak yang di tingkatan paling bawah nih, ya Pak. begini Mbak, kita bercerita soal bagaimana kita memberikan motivasi kepada teman-teman PTPS. Dari sekian banyak, sekian ribu orang banyaknya pengawas TPS kita, tentu kami juga pengen berkeinginan ketemu satu persatu. Tapi hal itu susah untuk dilakukan karena ada beberapa Iya, hal yang mungkin di luar kita harus apa ya kegiatan juga. berkonsentrasi untuk pembentukan ad hoc itu kita punya kegiatan lain yang mungkin jauh lebih penting kan begitu. Iya, Jadi walaupun sebenarnya itu juga penting sih, iya Pak. sebenarnya juga itu penting juga. Sama-sama Cuman penting. kita harus benar-benar bisa ya minimal kita bisa menyapa beberapa lah. Iya, Makanya kemarin kami eh, membuat apa ya semacam apa ya apa kelompok kelompok untuk teman-teman terutama di kabupaten itu untuk turun ke bawah sampai pada saat pelantikan minimal pada saat pelantikan kita bertemu dengan teman-teman untuk memberikan ilmu kita memberikan motivasi
kepada teman-teman pengawas ad hoc, pengawas TPS itu yang mungkin notabene-nya kita susah untuk ketemu lagi kan begitu loh. Artinya mungkin kita ketemu dengan teman-teman pengawas pengawas TPS itu mungkin di TPS ini, di TPS ini, Iya. TPS ini, TPS ini, tapi untuk secara keseluruhan untuk kita memberi motivasi itu kesempatannya ya ada hanyalah ketika BIMTEK atau ketika apa itu namanya pelantikan itu saja. Oke. Makanya kemarin ketika ada kesempatan itu saya meminta kepada teman-teman terutama pimpinan di Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk ayo kita sama-sama semua turun, kita bagi tugas, kita bagi kelompok, ini bagiannya di mana, ini bagian di mana, ya alhamdulillah walaupun tidak semuanya karena mengingat kita punya Agenda. beribu beribu TPS itu tadi, Betul. makanya ya kita benar-benar ya sudah kita bagi tugas sebisa mungkin ya separuh lah kita bisa Tetap diusahakan menyapa, tapi iya ya Pak. tetap diusahakan untuk menyapa teman-teman di PTPS itu Ya, sendiri. berarti kan maksa foto keluarga nggak pernah ketemu kan nggak Iya mungkin ya makanya Pak kan ya. ya kan lucu juga kan Ya, jadi gitu. tetap diusahakan untuk sekedar mungkin menyapa Iya atau minimal berbagi. kita memberi motivasi lah Iya, Pak. motivasi itu mungkin sangat diperlukan untuk pengawas Iya TPS Pak ya. karena pengawas TPS itu mungkin juga baru pertama jadi Iya, pengawas TPS, iya rata-rata kemudian juga dia mungkin tidak tahu dia harus berbuat apa, minimal kita memberikan motivasi dan gambaran besarnya dulu. hmm, Gambaran besar bagaimana kinerja teman-teman PTPS nanti ketika ada di lapangan. betul. Jadi minimal mereka sudah punya gambaran ketika sebelum dilakukan di BIMTEK lebih mendalam. Hmm, Ya, walaupun BIMTEK-nya relatif lebih pendek betul. waktunya, tapi minimal mereka sudah punya gambaran dulu terkait dengan apa sih tugas saya nanti ketika ada di Iya, TPS kan begitu. Ketika itu sudah mereka sudah memahami, ya kita nanti memberikan BIMTEK-nya juga enak. Oh, ternyata begini, oh ternyata begini, ternyata begini. betul. Jadi begitu. Jadi memang peran kita itu sangat penting Sangat untuk penting. memberikan minimal memberikan motivasi kepada teman-teman PTPS ya Pak ya yang kalau PKD kemudian Panwascam apalagi itu kan kita sering ketemu Ya, ya tapi kalau PTPS itu mungkin kesempatannya juga relatif lebih pendek lah artinya supaya kita bisa bertemu ya itu kita harus benar-benar mau turun ke bawah kita harus benar-benar melihat oh ini loh teman-teman kita di tingkat TPS yang nantinya akan menjaga ujung tombak kita itu sebenarnya ada di pengawas TPS oh itu iya, karena dia yang ada di TPS. betul. Jadi dia benar-benar tahu apa Kondisi langsung kondisi kita. langsungnya itu benar-benar teman-teman PTPS yang tahu. Secara kita ada di kabupaten, pasti kan juga tidak mungkin kita standby terus di Mendatangi, TPS oke. ini toh. Nah, sedangkan waktu pemungutan cuma 1 hari, Iya. sedangkan kita terbatasnya waktu, Pengawasan terbatasnya ya oke. kita harus Dibagi moving, dua iya kecamatan tadi ya betul, Pak ya. betul. Makanya kita harus benar-benar sebisa mungkin bertemu dengan pengawas minimal pengawas TPS lah karena PKD dan Panwascam kita sering ketemu lah. Oke, itu tadi terkait dengan pengawas TPS ya Pak ya. Iya. Eh, Selain itu untuk rekrutmennya sendiri seperti apa sih Pak? Kayak dari Panwascam, Hmm, dari PKD, hmm, dari PTPS itu seperti apa sih Pak? hmm, Apakah ini kan tadi berbicara Pak Tejo tadi berbicara eh, tahapannya tuh kayak lanjut terus gitu loh Pak dari hmm, pemilu sampai pemilihan. hmm, Nah, untuk pengawas TPS pengawas ad hoc-nya itu apakah sama seperti yang hmm, sebelumnya? hmm, Apakah berbeda? Ya, gini Mbak, eh, untuk karena kita tadi saya sudah berbicara panjangnya tahapan pemilu dan pemilihan yang Hmm, menyambung ya. Artinya di situ pengawas ad hoc-nya bagaimana? Itu juga salah satu pertanyaan yang bagus. Jadi untuk pengawas kecamatan betul. itu kemarin memang kita ada rekrutmen baru dan existing. Existing itu di sini adalah masih menggunakan Panwascam Pemilu yang Oke. notabene-nya secara kemampuan itu masih Memenuhi mungkin. memenuhi syarat, kemudian secara umur juga masih memenuhi syarat dan lain-lain. Selama penilaian kita eee, Kinerja sebelumnya. kinerja sebelumnya masih baik, mungkin masih bisa dipergunakan. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat itu kita juga membuka pengawas Baru. pengawas kecamatan yang baru.
sekurang lebih ada beberapa kecamatan yang kemarin ada, pergantian. Kayak di, Kecamatan Ampel, itu ada Iya, satu pergantian. Kemudian di Gladaksari itu ada 2 pergantian. Kemudian di Nogosari itu ya, ada 2 pergantian. Kemudian di Kecamatan Simo itu ada, eee, sat 2 2 pergantian. Kemudian di Sambi itu ya. ada 1 pergantian. Kemudian, di mana lagi ya, kayaknya sudah dari 5 itu Geladak Sari. Ngadaksari sudah, kemudian, nah dari situ ada beberapa, yang memang, kita melakukan pergantian dalam dalam arti memang kita membuka, pengawas untuk kecamatan khususnya ya, Iya, itu, yang baru. Kemudian itu tadi kita berbicara soal kecamatan. Jadi kalau kecamatan ada dua versi, bukan 2 versi, 2 cara untuk, melakukan, rekrutmen. Yang pertama existing tadi, yang iya, kedua adalah membuka pendaftaran baru. Nah, untuk, pengawas desa itu, kita membuka, lowongan baru, tidak ada existing. Artinya, itu kan sebetulnya tugas dari teman-teman, kecamatan ya kecamatan, untuk merekrut. membentuk. Nah, makanya kami kemarin juga menyerahkan kepada teman-teman di kecamatan karena nanti user utamanya adalah teman-teman kecamatan, jadi tak suruh teman-teman kecamatan itu yang merekrut sendiri atau, sesuai dengan apa ya, kemampuan yang menilai adalah teman-teman di di kecamatan itu. Makanya, kami tidak banyak ikut campur dalam perekrutan PKD termasuk PTPS, karena di situ, adalah wewenangnya dari teman-teman di Oke, kecamatan. Untuk PTPS sendiri juga dilakukan, perekrutan baru, betul. tidak ada existing Iya. juga antara pemilu dengan pemilihan. Mhm. Artinya di situ juga kita membuka lowongan sebanyak 1.592 Mmm, untuk berarti tidak menutup kemungkinan mungkin yang, dulu pernah ikut juga daftar sebagai pengawas ad hoc iya juga ya, Pak? iya mungkin yang kemarin ada juga yang mungkin kemarin dari PTPS, sekarang kemarin di pemilu dia jadi PTPS, kemudian di pemilihan dia jadi PKD juga ada. Jadi itu bisa nambah poin mungkin ya, Iya Pak, betul, karena sudah berpengalaman betul dalam sekali karena pengawas memang, pemilu. kita saya sebetulnya juga menekankan kepada teman-teman di, kecamatan karena mereka yang merekrut teman-teman itu, saya berpesan kepada teman-teman di kecamatan untuk, memilih benar-benar, pengawas, eee, desa dan pengawas TPS yang berkompeten. Jadi tidak semata-mata tangga atau teman dekat atau apa, tidak. Iya. Tapi benar-benar dia yang memulai kemampuan, dia yang mempunyai, kompetensi untuk menjadi pengawas, Jadi gitu. mungkin nih sahabat Bawaslu, eee, buat, pemilu atau pemilihan yang akan datang mungkin bisa nih, daftar ikutan sebagai pengawas TPS atau Iya pengawas kelurahan desa atau panwaslu iya kecamatan itu dibuka selebar-lebarnya iya, untuk semua masyarakat yang mhm ingin mhm, mendaftar. betul betul sekali Mbak Dita. Jadi karena, eee, pemilu itu pesta demokrasi 5 tahunan ya, tentu, kita sudah menyelesaikan yang tahun 2024, nanti kita akan melakukan pemilu lagi tahun 2029, Iya. artinya kita mulai dari nol lagi, kita merekrut teman-teman, dari kecamatan, PKD, kemudian PTPS dari nol lagi. Oke. Nanti saya juga berharap pada teman-teman yang hari ini menyaksikan, podcast ini untuk mempersiapkan diri, untuk bersiap untuk menjadi, pengawas, Betul. ad hoc. Minimal ikutlah Iya. berkontribusi untuk, mensukseskan demokrasi Betul yang akan sekali, datang. minimal kita berkontribusi Iya, kepada negara. betul. Kalau kita berbicara soal SDM, Mbak, tentu itu kita berbicara, tentang manusia, betul. Betul. Sedangkan untuk di Bawaslu sendiri, kita itu sudah terbagi menjadi beberapa divisi, yang setiap divisinya itu ada beberapa, PIC. Betul. PIC itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam tahapan itu. Dan kebetulan untuk di, SDM sendiri, itu tidak hanya bertanggung jawab terkait dengan perekrutan, pengawas ad hoc, tapi juga terkait dengan
logistik, kemudian kita juga ada penetapan hasil, kemudian juga ada penetapan dapil. Betul. Nah, kalau kita berbicara penetapan dapil itu sudah jauh-jauh hari Betul. sebelum awal-awal tahapan itu. Kemudian kalau kita penetapan itu juga sudah sesuai dengan hasil pleno yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Kemudian kalau yang logistik itu kita agak berat ini Mbak, karena logistik itu sendiri kita sekarang berbicara tentang rintangannya ya Mbak ya. Jadi untuk pengawas logistik sendiri itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwasanya logistik itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Tanpa logistik pemilu juga tidak akan berjalan. Ya. Makanya tugas berat yang kita emban untuk melakukan pengawasan terhadap logistik itu benar-benar eh, harus kita sikapi dengan baik. Mengingat tahapan logistik itu sangat panjang dan tidak Betul. terbatas waktu juga. Artinya kita juga harus siap ketika kita melakukan pengawasan logistik dimanapun dan jam berapapun. Ya. Dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Boyolali, Ya. mungkin juga di kabupaten lainnya juga melakukan hal yang sama. Kemarin berkesempatan untuk melakukan pengawasan langsung ke percetakan. Jadi dari mulai pemilu kita juga berkesempatan untuk langsung ke percetakannya yang ada di Kudus. Kemudian untuk yang pemilihan kita juga berkesempatan untuk melakukan pengawasan untuk percetakan surat suara bupati dan wakil bupati. Itu di Cibinong, Jawa Barat. Jauh sekali ya Pak ya Iya, berarti ya Pak? makanya itu Mbak, makanya kita itu untuk logistik sendiri itu merupakan bagi saya atau bagi kami itu sesuatu hal yang harus benar-benar kita punya effort lebih untuk melakukan pengawasan karena kita tidak mungkin membiarkan logistik itu berjalan dengan sendirinya atau KPU berjalan dengan sendirinya. Untuk itu kita benar-benar bisa, makanya kemarin kita sampai ke Cibinong, kita sampai ke Kudus, itu dalam rangka kita benar-benar melakukan pengawasan untuk Suara. iya surat suara dan lain-lain itu. Nah, tidak pengawasan kita juga tidak sampai di situ, Mbak. Jadi dari mulai percetakannya sebelum dicetak kita harus benar-benar memastikan bagaimana kualitas cetaknya itu sesuai enggak. Betul. Misal soal warna, terus hasil cetakannya ada yang mungkin melebar atau tidak, itu benar-benar kita harus harus benar-benar menyesuaikan itu, harus melakukan pengawasan itu. Setelah selesai dicetak, kemudian kita juga harus melakukan pengawalan. Pengawalan terkait dengan dari mulai pabrik percetakan sampai ke KPU. Kita harus melakukan pengawalan. Untuk apa? Untuk untuk tidak agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh kita. Kemudian mungkin nanti sampai di lokasi nanti ada yang rusak atau apa kan kita juga tidak tahu siapa yang merusak dan lain-lain. Makanya kita perlu melakukan pengawasan atau pengawasan-pengawalan ya. Itu dengan teman-teman kepolisian juga untuk memastikan bahwasanya benar-benar logistik ini sampai di tempatnya itu dengan Baik. aman dan baik. Berarti Begitu. sangat effort sekali nih ya Pak. Ya, Dari untuk logistik Bandung, memang. mungkin dari Kudus sampai ke tempat lokasi mungkin penyimpanan logistik tuh harus Iya, sesuai sampai gitu ya Pak. sampai kita itu melakukan pengawasan sortir lipatnya, Mbak. Sortir lipat kan untuk surat suara itu kan besar kan, Ya. awal mulanya besar. Bagaimana bisa? Ada yang kecil mungkin, ada yang besar. Iya, Ada makanya yang besar itu kayaknya yang pemilu. pemilu. Iya, pemilu. Kalau yang pemilihan kemarin cenderung lebih kecil. Namun, kita juga harus memastikan benar-benar eh, yang menyortir lipat itu benar-benar sesuai dengan klasifikasinya. Jangan sampai nanti dari sortir lipat itu menghasilkan beberapa potensi pelanggaran. Ya. Contohnya semisal dalam melakukan apa itu namanya perlipatan itu dipastikan satu lembar satu. Jadi jangan sampai ada yang double. Iya betul, betul Kadang karena itu kalau berbahaya, Mbak. udah capek itu kan mungkin kayak yang penting udah cepet selesai kan Iya sampai betul. jangan sampai mungkin ada yang sampai itu Pak ke double gitu. Iya betul. Makanya kita juga melihat dari sisi lokasi
lokasi sortir lipatnya ini kira-kira muat untuk berapa orang nih. Kita juga harus memikirkan space-nya juga karena untuk khusus untuk pemilu itu kan yang untuk DPR itu kan besar, Mbak. Iya, Besar banget makanya kita juga butuh tempat ruangan yang cukup besar besar. agar agar bisa benar-benar dilipat dengan sempurna. Begitu dan kita juga memastikan sortir penyortiran yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini benar-benar dijalankan dengan baik. Jangan Oke. sampai semisal ada surat suara yang mungkin rusak, sobek atau kualitas printnya nggak Nggak oke ya. nggak oke, itu masih bisa digunakan Iya. gitu. Karena itu nanti juga sangat mengganggu sekali ketika hari pencoblosan itu. Kadang gambarnya mungkin Iya. nggak terlihat atau kurang jelas. Itu kan mengganggu bagi pemilih, Mbak. Oke. Makanya kita harus benar-benar memastikan KPU melakukan penyortiran surat suara dengan baik. Kalau itu logistik, apakah pengawas ad hoc juga ikut serta mengawasi logistik, Pak? Ya, sebetulnya kalau sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pengawas ad hoc itu tidak wajib, Mbak. Hmm. Cuman kemarin untuk di Kabupaten Boyolali, kami juga meminta bantuan kepada pengawas ad hoc, Ya. terutama untuk kecamatan yang menjadi gudang, untuk yang ada yang mungkin di kecamatan A ada terdapat gudang logistik di situ, mungkin kami juga memberikan meminta tolong untuk melakukan pengawasan di gudang itu. Karena kita mengingat juga waktu tahapan logistik itu sangat panjang dan butuh waktu yang lebih panjang juga, Betul. mengingat sumber daya manusia di Kabupaten Boyolali juga, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga sangat kurang, maksudnya minim sekali. Itu kita mungkin harus kerjasamanya dengan teman-teman EDAP di situ, Oke. Mbak. Dan Berarti mungkin kemarin juga Mbak Dita sendiri juga mengalami bagaimana ya melakukan sangat pengawasan. ya luar biasa Iya, sekali makanya itu. Makanya kan kita dari kalau tidak pagi ada kerjasama dengan teman-teman ad hoc atau dengan teman-teman staf yang lain mungkin susah, Mbak, untuk melakukan pengawasan. sampai mungkin dini hari juga ya, Pak, ya, Iya, kemarin? kalau kemarin saya itu waktu surat suara yang pemilihan itu datang itu sekitar jam 1 atau jam 2 pagi ya, Mbak, ya. Jadi mau tidak mau ya saya harus melakukan Ya. pengawasan kan begitu. Apalagi itu PSI saya kan begitu. Ya. Jadi saya harus bertanggung jawab penuh jangan sampai nanti ada kekurangan surat suara di TPS. Betul. Mungkin baru enak-enak tidur terus Oh ada ya. info. Ya itu konsekuensi atau Ya. resiko kita menjadi pengawas, Mbak. Ya, jadi harus langsung. Ya, itu demi menjaga demokrasi. Betul. Terus sekali, Pak. Selain itu nih, Pak, untuk mendukung pengawas ad hoc mungkin juga dari Bawaslu Kabupaten sendiri ada nggak sih, Pak, kayak dari kesekretariatan mungkin untuk menunjang semua kebutuhan dari pengawas? Ya, tugas kesekretariatan itu adalah melakukan fasilitasi kepada pimpinan Ya. melakukan pengawasan atau tugas kesekretariatan itu memfasilitasi teman-teman untuk melakukan pengawasan. Jadi kita berbicara soal kesekretariatan tentu kita juga harus berbicara bagaimana teman-teman memfasilitasi dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Boyolali sendiri kesekretariatan dengan pimpinan itu berjalan dengan baik. Artinya segala Satu jalan berarti iya ya, Pak? sejalan. Memang dari awal kita sudah berkomitmen ya sudah untuk lembaga ini untuk atau mengatasnamakan lembaga ini kita harus berjalan. Suka tidak Harus, suka mau ya. tidak mau ya harus. Betul. Karena tidak mungkin dari pimpinan sendiri melakukan pengawasan sendiri tanpa sekretariatan, Ya, sekretariatan sendiri juga tidak mungkin melakukan pengawasan tanpa adanya pimpinan. harus saling Betul berkerjasama ya. sekali, Mbak. Mungkin ini, Pak, kesekretariatan kan sudah nih, Pak. Hmm. Dengan berlalunya pemilu pemilihan, bagaimana dengan realisasi anggaran? Mengingat nih anggaran kita kan juga dari APBN Kita, juga APBD nih, Pak. hmm, Seperti apa ini, Pak? ya, untuk di Kabupaten Boyolali sendiri, Mbak, kalau kita berbicara soal anggaran, Mbak Dita, tentu dari pemilu dan pemilihan kita ada dua sumber yang
terkait dengan penganggaran. Yang pertama dari APBN, yang kedua adalah APBD atau dana hibah. Nah, untuk APBN mungkin untuk penyerapan kita juga saya kurang kurang begitu kurang begitu paham atau detailnya seberapa, cuman yang jelas kita untuk APBN itu sudah 90% lebih begitu penganggaran realisasinya. Kemudian dari APBD sendiri, Mbak, APBD sendiri untuk Kabupaten Boyolali kemarin mendapat hibah sebanyak 11,5 miliar. Oh, sangat Ya, fantastis nih ya, Pak, ya. nilainya. Alhamdulillah cukup untuk untuk apa ya? Fasilitasi untuk tahapan pilkada Oke. begitu. Jadi untuk anggaran sendiri kita sudah saya tidak bisa mendetailkan karena itu secara detailnya saya kurang paham. Tapi yang jelas kita untuk pilkada itu kita sudah 95 ke atas persen lah Oke. untuk penyerapannya. Jadi luar biasa benar. Oke. Kemarin kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang benar-benar untuk menunjang kinerja-kinerja dari teman-teman pengawas ETOK itu sendiri. Berarti dari mungkin pengajuan ya Pak, Hmm. terserap banyak, maksudnya sesuai gitu loh Pak, dari Iya, penganggaran dengan realita relatif. itu terserap dengan Mm-mm. baik Iya, ya dan karena menghasilkan pemilu yang iya betul sekali dan baik hasilnya juga memang ya. pemilu di Kabupaten Boyolali alhamdulillah berjalan dengan Tidak sia-sia gitu tidak ya Pak. sia-sia betul sekali Mbak Dita. Oke Pak. Setelah itu ngomong-ngomong, logistik sudah nih Pak. Hmm. Eh, dari segi pengawasan dari SDM itu tadi ada logistik, Hmm. ada pengawas, penyelenggara ad hoc, juga penetapan dapil dan hasil tadi ya Pak ya. Ini ada nggak sih Pak peristiwa-peristiwa unik yang atau yang menonjol mungkin yang telah terjadi di masa pemilu atau pemilihan? Ya, kalau kita berbicara soal PIC SDM Mbak, tentu ada beberapa rintangan yang kemarin kita harus melalui. Terutama untuk logistik tadi saya sudah menyampaikan bagaimana susahnya atau kita beratnya untuk melakukan pengawasan logistik karena kebetulan apa ya pemilu dan pemilihan itu jatuh di musim penghujan. Jadi kita benar-benar harus bisa mengawasi bagaimana eh, logistik pemilu itu aman, tidak basah, tidak sobek karena Tidak kena hujan ya Pak ya tidak kena intinya. hujan karena itu sangat penting sekali. Itu terkait dengan logistik. Kemudian terkait dengan ad hoc badan ad hoc kita. Untuk perekrutan kemarin memang kita ada beberapa kendala yang mungkin agak kesusahan adalah di beberapa kecamatan atau di beberapa desa atau di beberapa TPS itu kurang peminat. Oke. Jadi sehingga kita harus susah untuk mencari yang eh, untuk mengisi di TPS tersebut. Makanya kita juga harus benar-benar berkomunikasi dengan warga sekitar atau dengan masyarakat Betul. atau dengan Forkompinca, dengan yang Iya. ada di kecamatan ataupun di desa agar kita bisa memberikan apa ya kayak semacam ini loh ada rekrutmen Oh, untuk betul. pengawas PTPS terutama Iya. yang susah adalah pengawas TPS Mbak karena mengingat kita membutuhkan 1.592 orang sedangkan kita tidak apa ya agak agak sedangkan di setiap desa itu pasti mungkin ada yang kelebihan Ya. untuk mendaftar, ada yang mungkin kurang, ada yang Iya. tidak ada peminatnya sama sekali, Iya. pasti ada. Makanya di situ kendala rintangan yang harus kita hadapi itu di situ kemarin untuk perekrutan SDM dan alhamdulillah kemarin tidak banyak yang melakukan perpanjangan. Artinya eh, mungkin di beberapa kecamatan atau beberapa desa saja yang mungkin agak susah, tapi Iya. secara overall kemarin memang sudah berjalan dengan baik, kemudian juga sudah terpenuhi dengan baik begitu. Dan itu juga tidak lepas dari eh, kerja Panwascam mungkin kayak yang TPS, PKD, Panwascam juga
bersosialisasi, Iya, mengenalkan apa itu betul, TPS PKD betul, hingga nanti peminat PKD juga betul. banyak. Karena memang sosialisasi untuk perekrutan pengawas desa dan kelurahan, untuk pengawas TPS itu sangat penting sekali, Mbak. Oke. Karena kita membutuhkan jumlah yang banyak, Iya, kemudian juga mungkin di desa atau di kelurahan itu tidak tahu nih pengawas TPS itu apa toh gitu iya, loh. Kan tidak tahu itu, makanya kami memberikan instruksi kepada teman-teman terutama di Panwascam untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama di desa-desa melalui PKD iya. untuk bisa mengikuti eh, menjadi penyelenggara pemilu tingkat TPS itu. Mungkin orang-orang awam tuh juga mungkin pahamnya kayak yang ada di TPS itu cuman ada petugas Iya, TPS ya, Pak. iya, bahkan gini, Tidak tahu di dalamnya tuh sebenarnya ada pengawas TPS yang iya, betul berkontribusi sekali. besar gitu loh. Jadi saya juga jangankan pengawas TPS, Mbak. Bawaslu aja kadang ada yang nggak tahu kok. Boleh. Bawaslu. Kadang ada yang menyebutnya Banwaslu, Oh ya kan. iya, Jadi padahal beda lagi iya tuh beda Pak, lagi. Bawaslu dan Bawaslu. Ingat ya, Iya, sahabat Bawaslu, Bawaslu bukan bukan Bawaslu. Banwaslu. Ya. Iya, Makanya, saya sering juga kayak orang awam tuh dengar Bawaslu. iya makanya kita itu juga susah, susah juga gitu loh. Karena mungkin jangankan pengawas TPS, kita di Bawaslu aja yang di Iya, kabupaten aja juga betul. kadang orang-orang juga tidak mengenal kok begitu loh. Apa tuh Bawaslu itu? Iya. Kalau KPU mungkin sudah sering ya Iya, terdengar, tapi kalau karena Bawaslu, penyelenggara iya, kayak ya sebenarnya penyelenggara itu ada tiga kan ya iya, Pak. penyelenggara itu kan Tapi ada yang lebih lebih populer terkenal ya populer itu yang KPU, KPU. karena Oh, ya itu tadi, jangankan pengawas TPS, Bawaslu saja yang di kabupaten saja juga kadang orang itu nggak paham. iya, betul sekali. Lalu ada peristiwa unik seperti itu. Kalau peristiwa unik sih sebetulnya tidak ada, Mbak. Cuman kemarin ada beberapa eh, apa ya kejadian yang mungkin ya alhamdulillahnya sudah bisa terselesaikan ya. Ya. Jadi H-1 menjelang pemungutan, artinya di tanggal 26 November itu ada pemindahan TPS secara sepihak oleh eh, apa namanya oleh salah satu eh, penyelenggara ad hoc di KPU. Kami di Bawaslu juga melalui Panwascam tegas untuk memberikan reaksi terkait dengan hal itu. Kami juga memerintahkan untuk pengawas kecamatan Betul. terutama yang punya wewenang untuk memindahkan kembali TPS tersebut ke tempat semula. Karena menurut pengakuan yang melakukan pemindahan itu adalah karena situasinya di tempat outdoor, kemudian tidak ada penutup, Ya. takut nanti kalau terjadi hujan. Padahal Sebenarnya ya Padahal itu, tujuannya bagus sih. iya bagus memang Mbak. Cuman kan posisinya pemberitahuannya sudah Oh disebarluaskan ya, kepada masyarakat dan tidak ada betul. pemberitaan ulang terkait dengan pemindahan Ya, TPS. mungkin bisa menimbulkan hal-hal negatif Betul yang sekali di daripada stigma nanti, para masyarakat mungkin ya Pak ya. ya daripada itu nanti menjadi masalah yang besar, makanya Iya, kami melalui Panwascam untuk memberikan saran perbaikan untuk mengembalikan betul. TPS ke tempat semula dan memberikan penutup atap untuk TPS tersebut. Dan alhamdulillahnya dari pihak KPU maupun penyelenggara eduknya yang di KPU itu menyanggupi dan alhamdulillah Betul. sudah kembali seperti semula dan tidak ada konflik yang berkelanjutan. Pasti tetap ada solusi sih Pak ya. Ya pasti harus ada solusi Pak. Iya, karena daripada menimbulkan stigma negatif dari Betul. masyarakat, kita harus sama-sama cari solusi. Ya betul sekali. Oke Pak. Terkait dengan kinerja sudah nih Pak. Eh, Begitu effortnya luar biasa pengawas ad hoc dari tingkat kecamatan, desa, kecamatan hingga Bawaslu kabupaten pun juga tak kenal lelah ya Pak. Mungkin dari mulai pemilu sampai dengan pemilihan itu lanjut terus. Ada nggak sih Pak kayak sistem pelaporan kita kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI terkait dengan kinerja selama pemilihan? Ya tentu Mbak karena kita juga harus memberikan
laporan kinerja kita selama pengawasan kemarin, tentu kita juga ada laporan-laporan yang untuk provinsi dan untuk RI. Oke. Dan alhamdulillah karena kita juga banyak banyak laporan, artinya di setiap divisi itu harus memberikan laporan. Dan untuk SDM sendiri, alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan beberapa laporan yang diminta oleh RI dan sekarang dalam proses untuk pembuatan laporan untuk provinsi. Oke. Kemudian kami di Bawaslu khususnya untuk SDM divisi SDM itu kita juga membuat buku Mbak terkait dengan lika-liku pengawasan waktu pemilu dan sekarang dalam proses pembuatan buku untuk pengawas pemilihan. Jadi nanti itu adalah bentuk bentuk laporan kinerja kita selama kita melakukan pengawasan kemarin yang mungkin nanti masyarakat bisa melihat atau bisa membaca sendiri nanti tentang buku-buku yang ada pengawas pemilu. Mungkin nanti kita bisa edarkan di Perpusda ataupun nanti bisa melalui e-book E-book. e-book nanti yang bisa teman-teman atau masyarakat bisa membaca secara online begitu. Jadi tuh ini loh, Bawaslu tuh kerjanya nggak main-main, maksudnya Iya, kita juga ada pertanggungjawaban betul. kepada pimpinan di atas juga, kepada masyarakat pun juga Iya, bisa melihat hasil dari kinerja. pengawasan dari mulai pemilihan juga tuh ada laporannya. Jadi masyarakat tuh juga bisa melihat ya Pak ya. Jadi nggak cuman Bawaslu ngapain. Iya, makanya itu sih lebih ke begini Mbak. Jadi pertanggungjawaban kita kepada rakyat, kepada masyarakat Ya, bahwasanya betul. kerja Bawaslu itu begini loh. Iya. Jadi kita tidak tidak cuma mengawasi yang kosong saja Ya, tidak, tapi betul. kita memang benar-benar ada datanya, ada faktanya, memang seperti ini. Nanti kita bisa melalui laporan ataupun buku tersebut. Nih, saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin eh, orang-orang tuh seringnya Bawaslu tuh kerjanya waktu tahapan aja, waktu pemilu sama pemilihan. Nah, kalau nggak ada tahapan, Bawaslu tuh ngapain gitu loh Ya, Pak? itu pertanyaan yang bagus, Mbak. Jadi memang kalau Bawaslu itu menonjolnya soal kinerja itu tentu pas Iya. tahapan pemilu. Nah, Teman, setelah pasca pemilu, kami itu juga bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi oke. kepada masyarakat untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang. Jadi mengenalkan bagaimana sih pengawasan pemilu, bagaimana sih Bawaslu bekerja. Itu adalah tugas kita selama pasca tahapan. Jadi Betul. tugas kita itu juga tidak cukup sampai di sini saja. Betul. Tugas kita itu masih panjang sekali karena untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang dan kita memperkenalkan nih Bawaslu itu kemarin selama pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu ngapain aja sih Iya. gitu loh. Jadi teman-teman masyarakat itu juga akan paham bahwasanya Bawaslu itu memang ini loh jangan sampai Iya, itu benar Pak. tadi salah penyebutan menjadi Banwaslu itu Iya, tadi nah, makanya kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat iya, bagaimana sih pengawasan yang dilakukan oleh betul. Bawaslu itu sendiri Iya. dan bagaimana sih kita merangkul masyarakat untuk ikut dalam pengawasan partisipatif. Oke. Nah, itu yang mungkin tugas kita atau nanti ke depan pasca pemilu dan pemilihan ini Jadi, selesai. jadi sahabat Bawaslu yang mungkin bertanya-tanya, Bawaslu tuh ngapain kalau nggak ada tahapan? Nah, di podcast ini sahabat Bawaslu akan tahu jawabannya seperti apa. Oke, Pak. Ini Pak. Lalu harapan apa sih Pak? Atau mungkin rekomendasi untuk pemilu yang akan datang gitu? Ya, untuk harapan saya pribadi ya Mbak, Betul. untuk pemilu yang akan datang, terutama untuk Bawaslu sendiri karena saya ada di Bawaslu sendiri, saya berharapnya nanti untuk ke depan itu kita mempersiapkan pengawas ad hoc yang lebih matang, lebih berkompeten lagi, lebih bisa benar-benar tahu sih apa sih pemilu, apa sih Ya. tugas pengawasan, apa sih
apa yang harus dilakukan ketika ada pelanggaran dan lain-lain. Mengingat eh, masa kerja teman-teman pengawas itu sangat pendek. Panwascam paling cuma berapa bulan kan, 1 tahun Ya. dalam satu pemilu. Kalau serentak begini kan jadi 2 tahun. Kemudian untuk pengawas desa ya hampir sama lah dengan pengawas kecamatan. Betul. PTPS ini Mbak, PTPS ini karena cuma waktunya 23 plus 7 hari. Ya. Sedangkan tidak mungkin kita bisa mentransfer secara cepat ilmu terkait dengan pemilu, apalagi orang itu awam sama sekali, kurang ngerti pemilu, Iya. tidak tahu apa ini TPS dan lain-lain. Itu mungkin apa ya, kita harus bekerja ekstra lagi terkait dengan hal itu. Tapi saya berharapnya teman-teman yang sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu itu untuk di yang akan datang, saya berharapnya untuk tetap bisa menjadi penyelenggara pemilu. Betul. Kemudian untuk teman-teman yang baru jangan berkecil hati, tetap harus Pasti mau ada belajar. peluang ya Iya, Pak ya. pasti akan ada peluang, Mbak. Tidak mungkin kita mengambil yang lama-lama saja. Pasti kita juga pengen pembaruan, kita juga pengen Iya. memberikan Masa edukasi. pengawasnya cuma itu aja ya Iya, Pak ya? makanya Nggak kita butuh mungkin. butuh butuh apa ya, fresh Betul. apa ya, muka baru lah untuk Wajah-wajah baru nih. wajah-wajah baru nih untuk teman-teman pengawas ad hoc. Makanya mulai dari sekarang teman-teman yang mungkin melihat podcast ini bisa belajar tentang kepemiluan, belajar tentang eh, pengawas pemilu, atau belajar tentang gambaran besar pemilu itu seperti apa sih begitu. Atau bisa datang langsung ke kantor Bawaslu untuk bisa kita sharing-sharing lah. Kita juga membuka membuka lebar pintu untuk siapapun yang mungkin mau mau tahu ilmu Betul. tentang pengawasan, mau tahu ilmu tentang apa ya namanya, bagaimana kita mengawasi pemilu dan apa sih perannya Bawaslu itu seperti apa. Mungkin Betul. teman-teman masyarakat bisa datang ke kami di kantor Bawaslu di Boyolali. Betul. Begitu, Mbak. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat Bawaslu. Banyak sekali dinamika yang terjadi. Mungkin dari Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa, Panwaslu kecamatan, dan sangat berkontribusi sekali dengan pada pemilihan dan pemilu tahun 2024. Nampaknya ini sudah macam kayaknya iya. Pak, kita udah berbincang nih, nggak kerasa udah mau Betul buka sekali, Mbak puasa Dita, sudah mau dan berbuka puasa ini. sudah kayaknya udah terlihat haus nih. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita walaupun puasa kita tetap memberikan informasi juga kepada sahabat Bawaslu bagaimana sih potret nih Bawaslu di sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin yang pengen jadi pengawas TPS, pengawas kelurahan desa, kecamatan, jangan sungkan, langsung jika udah ada pembukaan langsung daftar aja. Selain ada pengalaman, menambah pengalaman juga itu tadi Pak, berkontribusi. Betul, berkontribusi. Kita kan juga bangga nih kalau demokrasi kita juga berjalan lancar kan kita, wah ini campur tangan kita juga ini Pak. Oke, seperti itu tadi ya Pak. Betul Mungkin sekali, Mbak Dita. ada hal-hal yang akan disampaikan lagi Pak Sudah. terkait dengan pemilu dan pemilihan. Sudah sih, cukup. Jadi seperti itu sahabat Bawaslu, mungkin karena sudah sore dan sudah mau buka puasa juga, mungkin bisa kita akhiri. Semoga podcast ini bermanfaat untuk sahabat Bawaslu semuanya, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.